sumberku aku. Oh yeah. Shalom, gimana kabarnya? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini Bapa. Terima kasih Yesus untuk kesehatan yang telah Engkau beri Bapa, sehingga kami bisa berkumpul bersama Bapa di streaming online ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, dan juga untuk keluarga pastori Bapak, kiranya Engkau lindungi mereka semua Tuhan dan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapak. Tuhan, tak lagi Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati dan urapi kami Bapak. Bukalah telinga-telinga kami Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan bijaksana Bapa, sehingga kami tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi kami juga dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Laskar Kristus, siap. Haleluya. Adik-adik tetap berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah, adik-adik tetap berdiri. Kita mau sambung pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Tetap semangat ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
kita mau berdoa, kita mau aminkan bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan sore hari ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, lagu pujian yang telah kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Kau urapi kami setiap pendengaran hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati kami dan juga memberkati guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang diucapkan oleh guru kami hanya berasal dari Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik, kita berjumpa kembali dalam wadah ibadah sekolah minggu secara online. Bersyukur kita masih bisa mengadakan ibadah secara online. Meskipun secara online harus tetap semangat. Ibadahnya harus dengan sungguh-sungguh karena kita ibadah kepada Tuhan. Tuhan yang maha melihat sampai ke dalam dasar hati kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh dan penuh semangat. Oke, pada sore hari ini aku akan bercerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ada apa ya orang kaya dan Lazarus ini? Ada kisah apa? Ada kisah yang menarik apa? Mari kita baca kisah ini di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Adik-adik bawa Alkitab kan? Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 supaya kita tahu kisahnya orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan mati. Saya ulangi, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Di nama Tuhan. Kita tahu bagaimana kisahnya ini. Di situ diceritakan bahwa orang kaya ini hidupnya penuh dengan kemewahan, selalu bersuka ria.
sangat bertolak belakang dengan kehidupan Lazarus yang miskin. Ya, Lazarus yang jauh dari kemewahan, Lazarus yang pakaiannya lusuh, seperti ilustrasi pada gambar itu, bagaimana pakaiannya compang-camping dan penuh dengan borok, kemudian anjing-anjing datang menjilatnya. Tadi diceritakan bagaimana sungguh ada sebuah perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perbedaan kehidupan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya tadi dikatakan berpakaian kain yang halus, indah, dan mahal. Sedangkan Lazarus berpakaian compang-camping dan bau, ya, karena mungkin jarang mandi karena berada di jalan terus untuk mencari makan. Kemudian dapat merawat kesehatan dirinya dengan baik. Tetapi Lazarus badannya dipenuhi oleh borok. Lazarus tidak bisa merawat kesehatan dirinya dengan baik, ya, karena tidak punya uang, karena miskin. Makanya ketika sakit, ketika tubuhnya sakit, tidak dapat mengobati diri sendiri karena tidak ada uang. Kemudian kehidupan orang kaya selalu dihormati dan dihargai orang banyak. Sedangkan seorang pengemis yang miskin dibenci orang dan menimbulkan rasa jijik. Seorang pengemis yang miskin biasanya dijauhi oleh orang karena tampilannya yang lusuh, ya. Tadi dikatakan baunya kurang sedap, ya, karena mungkin jarang mandi dan lain sebagainya. Kemudian orang kaya tinggalnya di rumah yang bagus dan mewah, ya, seperti ilustrasi gambar itu, bagaimana rumahnya bagus dan mewah dan selalu dikunjungi oleh teman-temannya, ya, disenangi oleh teman-temannya yang lain sehingga mereka bersuka cita. Sedangkan orang yang miskin seringkali dijauhi, disisihkan dari masyarakat karena tampilannya yang buruk dan tidak memiliki rumah, tinggalnya di emperan, di pinggir jalan, di kaki lima. Dan dalam cerita itu diceritakan bahwa Lazarus hari-harinya berada di dekat rumah orang kaya itu. Untuk supaya tidak lapar, Lazarus ini mengharapkan remah-remah atau sisa makanan dari orang-orang kaya itu, ya. Karena Lazarus melihat di situ banyak makanan yang limpah, ya. Jadi Lazarus berada di dekat rumah itu dan bisa menerima remah-remah makanan. Makanan selalu berkecukupan. Bagi orang kaya tidak ada masalah untuk makan sehari-hari. Makan untuk hari ini, untuk hari esok, untuk 10 hari lagi masih bisa makan dengan berkecukupan dan sangat berkelimpahan. Berbeda dengan Lazarus, makanannya tidak menentu. Kadang pagi dapat makan, kemudian sorenya tidak makan. Atau sebaliknya, pagi tidak makan, sorenya makan, atau bahkan 1 hari pun itu tidak makan. Kemudian orang kaya setiap hari bersenang-senang karena segala sesuatu ada padanya. Orang kaya, apa yang dimau pasti bisa dimiliki karena memiliki uang yang banyak. Berbeda dengan Lazarus, pengemis yang miskin. Setiap hari selalu bersusah payah untuk memperjuangkan kelanjutan hidupnya. Selalu bersusah payah, ya. Seperti yang dikerjakannya itu, dia duduk di dekat rumah orang kaya
untuk mendapatkan remah-remah makanan supaya untuk kelanjutan hidupnya, supaya tidak lapar, supaya mendapat makanan meskipun mendapatkan sisa-sisanya, tetapi hal itu dilakukan untuk memperjuangkan kelanjutan hidupnya. Kemudian yang terakhir, orang kaya itu sikapnya sombong dan tidak memiliki kasih. Berbeda dengan Lazarus, sikapnya rendah hati dan jujur. Makanya tadi ketika diceritakan bagaimana Lazarus ini ketika mati, dia langsung berada di pangkuan Bapak Abraham karena masa hidupnya yang menderita. Sedangkan orang kaya, kenapa kok mengalami penderitaan di alam maut? Baik kaya atau miskin, kita semua pasti akan mati. Namanya manusia pasti akan mati dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan selama di bumi ini apa yang kita lakukan. Orang kaya ini diberi kelimpahannya sedemikian rupa, tetapi tidak mau mempedulikan sesamanya. Tahu di situ ada pengemis, miskin, yang belum makan, yang terluka. Orang kaya ini tidak menggubrisnya, tidak melakukan apa-apa. Justru mereka bersenang-senang selalu, setiap hari bersenang-senang dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudaranya yang lain. Tidak memperhatikan Lazarus yang miskin ini. Seharusnya orang kaya ini mau mengangkat pengemis ini, minimal memberi makanan, memberi pakaian, ya. Kemudian mengobati borok-borok yang ada, luka yang ada, bukan membiarkan begitu rupa sampai-sampai anjingnya ini menjilati borok-borok yang ada, ya. Sungguh mengerikan. Memang orang kaya ini tidak bersikap kasar terhadap Lazarus. Lazarus tidak sampai diusir, disuruh pergi, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa orang kaya ini sampai menderita? Ya karena itu tidak peduli, tidak mau memperhatikan kekurangan sesamanya. Bukankah Lazarus itu juga adalah sebagai sesamanya, sebagai sesama umat manusia, tetapi Lazarus tidak dihiraukan oleh orang kaya ini. Apa yang dideritanya, apa yang menjadi kekurangannya, orang kaya ini sangat-sangat tidak peduli. Oleh sebab itu, ketika mati, maka yang mendapatkan hiburan adalah Lazarus. Karena masa hidupnya penuh dengan penderitaan, tidak ada yang mau mempedulikannya. Dan orang kaya akhirnya mendapatkan siksaan dari alam maut. Adik-adik, kita sebagai umat manusia harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Jangan egois, jangan hidup dengan kesenangannya sendiri. Sementing aku seneng mbek kanca-kancaku wis gak ngurus yang lain nih. Jangan ya. Harus memperhatikan yang lain, memperhatikan bukan untuk menggosip atau yang lain, tetapi memperhatikan untuk melihat bagaimana sesama kita, bagaimana teman kita, apakah perlu pertolongan kita. Kalau mereka perlu pertolongan kita, kita mampu menolongnya. Ya, mari kita mau rela menolongnya. Jangan membiarkan begitu saja. Ya, nanti kehidupan kita akan mendapatkan penghukuman yang dari Tuhan. Seperti kisah orang kaya ini. Ya. Sungguh menderita. Kalau kita sudah mati, itu tidak bisa memperbaiki lagi kehidupan kita, ya.
Seperti kalau adik-adik ulangan itu nggak bisa nggak bisa remedi. Ya. Tetapi selama di dunia ini kita bisa memperbaiki, kita bisa remedi, ya, memperbaiki nilai kita, nilai kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki kasih. Ya, kasih itu harus nampak terhadap mengasihi sesama kita. Mau adik-adik mengasihi sesama kita terhadap raya miskin, terhadap pengemis, kita jangan sombong, jangan galak-galak, mikir-mikir, bau, ngomong. Jangan. Tapi kita harus memiliki kasih. Kalau kita ada uang jajan lebih, ya kalau ada yang meminta-minta, ya berikan dengan tulus hati. Jangan memberikan dengan tidak sopan atau dengan penuh kesombongan, ya, dengan kepala yang mendongak ke arah, atau uang dilemparkan begitu. Itu tidak sopan. Tapi diberikan dengan kerendahan hati, ya. Lalu hal itu akan membuat kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hafalan kita terdapat di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5 ya. Maaf. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Kita yang sudah dididik Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, kita ini sudah memiliki kekayaan, ya, kekayaan dalam berkata-kata, kekayaan dalam pengetahuan. Mari kita terapkan, adik-adik terapkan. Lihat orang-orang di sekitar kita, kita peduli. Bagi mereka yang berkekurangan, mari adik-adik mau membantu apa yang bisa adik-adik kerjakan, ya, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Nama Tuhan. Jadi dengan kisah ini biarlah kasih kita kepada sesama ini lebih diasah lagi, ya, dengan memperhatikan sesama kita. Janganlah kita seperti orang yang kaya, yang cuek, yang tidak mau peduli dengan orang-orang yang berada di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Bertemannya cuma mau hanya sesama orang kaya, sama-sama memiliki duit yang banyak. Jangan, ya, kita dalam berteman tidak boleh pilih-pilih, ya. Wah, aku mau sama ini, aku nggak mau sama itu. Jangan. Kita semuanya harus berteman. Kalau ada yang minta tolong, ya kita harus menolongnya. Kalau kita melihat ada teman kita yang sedih, ya kita harus menghiburnya. Kita harus memberikan hal yang baik kepada sesama kita. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kasih. Kasih itu tidak dapat dilihat, tetapi kasih itu dapat dirasakan oleh sesama kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli dan tidak mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan atau cerita yang dapat Koko sampaikan. Biarlah kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan sesama kita. Kita mengasihi sesama kita ya saat ini ketika kita masih ada di dunia ini. Jangan nanti nunggu, oh aku masih kecil, nanti kalau sudah besar aja. Nanti kalau sudah besar, oh aku masih muda, nanti kalau nunggu tua saja.
Kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia ini, ya, sampai kapan. Tapi yang pasti, mari selama kita hidup, mari kita kerjakan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kita. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menerima bagian dari firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Kami boleh mengasihi sesama kami dengan tulus dan ikhlas. Kami lebih lagi dalam memperhatikan sesama kami, dalam kebutuhan mereka, supaya kami lebih terlihat kasih kami kepada sesama kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh melawat hati mereka, firman-Mu boleh mendidik mereka lebih baik lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada firman Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa. Kami syukuri pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terima kasih dan Yesus memberkati. Bye-bye. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus memberkati. Dah. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu sama menaruh pikiran dan perasaan yang
terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 5 itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Dan Yesus memberkati.